Shalom. Sebelum kita beribadah, silakan perhatikan poin berikut. Yang pertama, tinggalkan semua aktivitas seperti bermain. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran. Yang keempat, ambil posisi duduk yang baik dan tenang. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semua. Kembali lagi di Sekolah Minggu Sola Gracia Ministry. Pada saat ini kakak mau tanya dulu nih, adik-adik di rumah bagaimana kabarnya? Wah, kakak yakin kita semua baik-baik saja, luar biasa. Nah adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Oleh sebab itu, mari kita lipat tangan kita, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa ada sampai sekarang. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Mari Tuhan berkati kami, sehingga kami bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan, dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah yang dahsyat. Dia selalu ada di setiap waktu. Dimanapun kita pergi, kita jalan, Dia selalu menolong kita. Nah adik-adik tahu nggak? Bahwa hanya Dialah Allah, Tuhan Yesus yang sanggup melakukan itu, dan tidak ada yang lain yang bisa seperti Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita berikan suara kita bagi Tuhan, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, kita nyanyikan, Tuhan Yesus, Kaulah satu-satunya penolong dalam setiap waktuku. Yesus
kita punya Allah yang dahsyat. Oleh sebab itu, Dia juga Allah yang senantiasa memberikan kita masa depan, memberikan kita harapan, dan Dia juga menjamin masa depan kita. Oleh sebab itu, mari sekali lagi kita nyanyikan pujian untuk Tuhan. Kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Kita katakan bahwa Dia Tuhan Allah yang sanggup memberikan kita harapan. Kita telah memuji dan menyembah nama Tuhan, dan sekarang tiba saatnya untuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, kakak mengajak untuk kita semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan ini, untuk ibadah kami pada hari ini. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan, dan sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah setiap
apa yang kami akan dengar sehingga kami dapat melakukannya dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang ke-10 hukum Taurat. Nah, adik-adik mungkin pernah dengar nih yang namanya ke-10 hukum Taurat. Nah, apa saja sih bunyi dari ke-10 hukum Taurat itu dan apa saja isinya? Hukum yang pertama adalah, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Hukum Taurat yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kelima, hormatilah ayah dan juga ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun semua yang dimiliki sesamamu. Nah, adik-adik, ke-10 hukum Taurat itu merupakan hukum dan juga perintah Allah. Dan kita harus atau wajib mentaati dan melakukannya. Tujuan Allah memberikan ke-10 hukum dan perintah yaitu untuk membentuk kita, kakak dan juga adik-adik serta kita semua untuk taat dan untuk mengasihi Allah dan juga bisa mengasihi sesama. Nah, adik-adik mungkin tahu bahwa Allah memberikan hukum dan juga perintahnya melalui Nabi Musa untuk orang Israel pada waktu itu. Tetapi apakah hukum dan perintah Allah itu juga berlaku untuk kita sekarang ini? Tentu saja berlaku, adik-adik. Hukum dan perintah Allah juga berlaku untuk kita sekarang ini. Berlaku untuk kakak, berlaku untuk adik-adik, dan juga kita semua untuk bisa menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Nah, adik-adik, kenapa ya sekarang ini kita masih saja suka melanggar hukum dan perintah Allah itu? Nah, sebabnya yaitu karena hati kita itu keras. Keras yang dimaksud adalah hati kita yang tidak mau taat, suka melawan. Sehingga hati kita memerlukan untuk dibaharui oleh Allah. Kenapa hati kita perlu dibaharui? Karena dari hati muncul segala sifat-sifat buruk seperti membunuh, benci, dusta, dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi anak-anak yang suka melawan. Kita melanggar hukum dan perintah Allah, tidak taat kepada Allah. Makanya hati kita itu perlu dibaharui oleh Allah untuk menjadi anak-anak yang baik, taat, dan mengasihi Allah serta juga sesama. Adik-adik, seperti pada hukumnya yang keenam, jangan membunuh. Nah,
Adik-adik tentu sudah tahu bahwa jangan membunuh itu tidak baik, membunuh itu tidak bagus. Itu melanggar moral Allah. Itu bukan sifat Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Allah tidak boleh begitu. Dan juga adik-adik, kita jangan berlaku kasar kepada sesama kita. Kita harus menghormati mereka, menghargai mereka. Jadi jika kita tidak menghargai sesama juga, apalagi tidak menghargai sesama kita, tidak mengasihi sesama kita, maka itu termasuk bahwa kita sama saja tidak mengasihi Allah. Jadi kita harus mengasihi Allah dan juga sesama kita, apalagi orang yang menjadi musuh kita. Jadi adik-adik, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segala akal budimu, serta kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah ke-10 hukum Taurat Tuhan atau hukum dan perintah Allah. Jadi jika kita melanggarnya itu dinamakan dosa. Demikian firman Tuhan pada saat ini, dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak mengajak kita sekali lagi untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Inilah ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui ibadah ini kiranya kami semakin anak-anak yang senantiasa taat kepada Tuhan, mengerti apa hukum dan perintah Tuhan yang harus kami taati dan harus kami lakukan. Inilah kami Tuhan, berkati setiap kami, baik yang kami mendengarkan maupun kami yang akan melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian ibadah kita pada saat ini, dan sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.